إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian nasihat untuk muslimah yang insyaallah pada kesempatan ini akan kita kaji satu topik yang paling penting di antara yang ada di dalam kitab ini, yakni at-ta'allum, belajar, ya, mempelajari ilmu agama, khususnya untuk muslimah, ukhtil muslimah, saudariku wanita muslimah. At-ta'allumu amrun mahmud wasabilun karimah. Belajar ilmu agama itu termasuk perkara yang terpuji dan merupakan jalan yang mulia. Anis Syifa binti Abdullah qalat, dari As-Syifa bintu Abdullah, ia berkata, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana 'inda Hafsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami dalam keadaan saya di sampingnya Hafsah. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, yakni kepada As-Syifa bintu Abdullah, ala tu'allimina hadhihi, yakni Hafsata, ruqyatan namlati kama 'allamtiha al-kitabah. Rawahu Ahmad. Kata Rasulullah, wahai As-Syifa, hendaknya engkau mengajari Hafsah ini tentang ruqyah terkena sengatan namlah, semut. Sebagaimana engkau sudah mengajari Hafsah tentang Alkitabah, tulis-menulis.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis ini terdapat faedah bahwa yang namanya belajar ilmu agama adalah merupakan kewajiban yang tidak hanya diberlakukan untuk kaum laki-laki saja, tetapi juga berlaku untuk kaum wanita. Di samping itu, dalam hadis ini menunjukkan tanggung jawab seorang suami dalam mengkader istrinya, yakni dengan cara meminta Asy-Syifa bintu Abdillah untuk mengajarinya. Karena Hafsah adalah istri Nabi SAW. Jadi tidak harus suaminya yang ngajar. Ya, kadang-kadang suaminya memang tidak bisa mengajar istrinya karena keterbatasan ilmunya atau karena keterbatasan waktunya, ya, sehingga tanggung jawabnya adalah dengan cara meminta seseorang untuk mengajari istrinya. Ya. Si Rasulullah memerintahkan Asy-Syifa bintu Abdillah untuk mengajari si Hafsah tentang ruqyah. Bacaan-bacaan doa-doa syar'i untuk pengobatan terkena sengatan semut atau yang lainnya, dan juga disuruh mengajari al-kitabah, tulis-menulis. Ya. Nah, memang pada zaman itu, pada zaman sahabiyat, semangat untuk menuntut ilmu syar'i di kalangan wanita sangatlah luar biasa. Ya. Jadi satu sama lain saling mengajari temannya, atau mereka terus langsung menimba ilmu dengan bertanya permasalahan-permasalahan agama dan lain sebagainya. Ya. Nah, laisal murad min at-ta'allum nail asy-syahadat wa bulugh ar-rabbi wal husul 'ala al-wadhifati wal 'amal. Tujuan belajar itu tidaklah untuk mendapatkan syahadah, ijazah. Ya. Juga tidak untuk mendapatkan bulugh ar-rabbi, pangkat atau jabatan tinggi. Wal husul 'alal wadhifah wal amal. Dan juga bukan untuk supaya bisa diterima sebagai pegawai atau bekerja di suatu tempat. Bal ma'rifata umuriddin wa idraka ahkamihi wa ijadata qiraatil Qur'anil Karim hatta ta'budal mar'atu rabbaha ala basiratin. Tetapi tujuannya ialah untuk mengetahui perkara-perkara agama ini, untuk mengetahui hukum-hukumnya, untuk bisa membaca Al-Quranul Karim dengan baik, sampai perempuan itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala basirah, di atas ilmu dan dalil, ya, di atas ilmu yang disertai dengan dalil yang kokoh. Kama anna min maqsudatit ta'allum idraka turqit tarbiyah as-salimah. Termasuk tujuan belajar ialah untuk bisa mengetahui bagaimana cara mendidik dengan pendidikan yang baik, yang selamat dari penyimpangan. Kama tumatsiluha hayatul Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hayatu ashabihi wa salafi hadhil ummah. Seperti yang telah dicontohkan pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan para sahabatnya serta generasi pertama umat Islam ini. Lita'ishal mar'atu fi sa'adah wa hana, supaya perempuan itu bisa hidup dalam kebahagiaan dan ketenangan. Nah,
Jadi di sini terdapat satu pembahasan yang cukup menarik, bahwa semangat belajar ilmu agama itu haruslah ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian tujuannya ialah menghilangkan kebodohan dari dirinya, raf'ul jahli an nafsi, dan juga tujuannya ialah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada umat, raf'ul jahli anil ummah atau an ghairihi. Bukan untuk mendapatkan ijazah, ya, bukan supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi, jabatan-jabatan penting. Bukan pula untuk supaya jadi pegawai atau bisa bekerja di suatu perusahaan. Karena kalau nggak dapat ijazah, nggak bisa bekerja. Bukan itu. Nah, kalau itu yang dituju, maka ya akan dapat apa yang diinginkan saja, tetapi tidak mendapatkan inti daripada ilmu. Tujuan mendapatkan ilmu itu ialah supaya ngerti tentang masalah agama ini, tentang hukum-hukumnya, bagaimana cara baca Quran yang baik, bagaimana cara beribadah di atas ilmu yang baik. Supaya kita bisa menjadi manusia yang bahagia di dunia wal akhirah, sebagaimana yang diperoleh oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan juga generasi pertama umat Islam. Kalau kita lihat bagaimana mereka, para sahabiyat, para generasi pertama kaum wanita muslimah, kita akan geleng-geleng kepala, kagum dengan semangat mereka yang tinggi dan keunggulan mereka. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa dalam masalah menyampaikan ilmu, bukan persaksian, ya, itu antara laki-laki sama perempuan itu derajatnya sama. Menyampaikan khobar atau berita, itu derajatnya laki-laki sama perempuan itu sama. Tapi kalau untuk persaksian atau syahadah, persaksian kasus kriminalitas atau yang lain, memang antara laki-laki sama perempuan tidak berbeda. Ya, tidak sama, ya. 1:2. Kalau perempuannya 4, laki-lakinya cukup 2 untuk persaksian. Tapi kalau untuk menyampaikan ilmu atau menerima ilmu itu sama. Sehingga para ulama menyatakan an-nisa syaqaiqur rijal fi ilmi riwayat. Nah, di dalam ilmu riwayat, ilmu hadis sekalipun, wanita itu sama dengan apa? Laki-laki. Sama dalam beberapa perkara. Di antaranya yang pertama ialah fit tahammul. Dalam masalah ilmu, itu laki-laki sama perempuan itu sama, fit tahammul. Yakni memiliki kesamaan dalam menerima ilmu. Memiliki kesamaan dalam mendapatkan ilmu. Ya. Jadi jangan sampai yang diajari cuma laki-lakinya saja, terus kaum wanitanya dibikin bodoh. Tidak. Hak untuk mendapatkan ilmu itu sama, baik laki-laki atau perempuan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang perempuan, ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, dzaba rijalu bi haditsika. Wahai Rasulullah, enak ya laki-laki bisa membawa habis
semua hadis-hadis Anda. Artinya enak laki-laki puas mendapatkan ilmu hadis dari Anda. Ya. Ilmu agama ini dari Anda. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Maka kami minta ya Rasulullah, Anda menetapkan jadwal khusus untuk kami supaya kami bisa menghadiri majelis Anda dan Anda mengajari kami apa yang Allah ajarkan kepada Anda. Kita minta jadwal khusus ya Rasulullah. Ya, kaum laki-laki enak bisa leluasa menikmati ilmu-ilmu Anda. Maka kami minta jadwal khusus kajian ummahat untuk supaya kami bisa mengembangkan ilmu kami, ya, dan kami bisa menikmati ilmu Anda yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Ijtami'na fi yaumin kada wa kada fi makanin kada wa kada." Sudah, kalian kumpul di hari ini dan ini, di tempat ini dan ini. Jadwalnya itu hari ini tempat pembicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fastama'na fa'atahunna fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Maka Rasulullah pun mendatangi mereka ketika mereka sudah kumpul, kemudian mengajari para ummahat itu ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya. Nah, di antara yang disampaikan saat itu ialah berkaitan tentang masalah seorang wanita yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih belum baligh. Ya, kalau sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka anaknya tadi itu menyebabkan orang tuanya terhalang dari azab neraka. Di antara ajaran yang disampaikan saat itu, ya. Nah, minta semangat, ya. Minta khusus. Gitu, ya. Nah, sekarang ini kita juga sudah menyediakan taklim khusus akhwat wa ummahat. Walaupun sekarang juga ada yang hadir di kalangan ikhwan, ya. Nah, fasilitas semacam ini jangan kemudian disia-siakan. Kalau dulu sampai minta-minta, dan sekarang disediakan. Dulu minta-minta sampai turut sama Rasulullah. Sekarang tak usah minta, saya disediakan. Kok malah apa? Enggak datang. Kok malah malas untuk belajar. Nah ini perbandingannya antara dulu sama sekarang. Bukan untuk diratapi, tapi harus segera dicontoh dengan baik. Ya, yang malas-malas keluar rumah itu untuk taklim maksudnya. Ummahat itu, ya, ini perlu mencontoh bagaimana para sahabiat yang begitu semangat belajar, ya, supaya rajin belajarnya, ya. Dikasih taklim itu, ya, bersyukur, ya. Jangan kemudian malah, waduh, nggak bisa, apa namanya, kalau taklim pagi ini, nggak bisa baca, nggak bisa lari pagi, ya. Nah, apa, lari di tempat saja, ya. Nah, bisa diatur jadwalnya, ya. Nah, kemudian di samping mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan ilmu yang sama dengan laki-laki, maka kaum wanita ini ternyata qad tasbiqul mar'atu rajul fil iltizam wa tafuquhu fi si'atil ilmi wal ibtila' wa takunu marja'an indal khisam wal ikhtilaf. Kadang-kadang justru perempuan itu lebih unggul daripada laki-laki dari sisi keilmuan. Bahkan kadang-kadang menjadi rujukan kalau ada ikhtilaf atau persengketaan dalam masalah ilmu. Bukan berarti semuanya laki-laki itu lebih pintar daripada perempuan. Tidak, kadang-kadang justru perempuannya lebih pintar daripada laki-laki. Kalau sahabiat dulu, nah kalau sekarang ya dilihat saja, ya. Nah, mari berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas ilmu kita, ya. Nah, di antaranya satu contoh
mereka lebih dulu menyambut seruan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada suami-suami mereka. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bercerita, "Kuntu ana wa ummi minal mustad'afin, ana minal wildan wa ummi ma'an nisa." Kami dulu, saya dan ibu kami termasuk mustad'afin, orang-orang yang tidak bisa hijrah karena termasuk lemah, ya. Saya masih anak-anak saat itu, sementara ibu saya bersama dengan wanita muslimah lainnya yang sudah masuk Islam, ya. Disebutkan wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ma'a ummihi minal mustad'afin wa lam yakun ma'a bihi ala dini qaumi. Yang saat itu bapaknya Ibnu Abbas masih berada di atas agama kaum. Di sini disebutkan oleh para ulama bahwa ibunya Ibnu Abbas yang perempuan itu mendahului suaminya dalam menyambut dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama ibunya Ibnu Abbas? Lukabah, ya, bintul Harith al-Hilaliyah. Kunyanya ialah Ummul Fadl. Nah, ini lebih cepat dalam menyambut seruan dakwah. Kalau sekarang ini kan mungkin laki-lakinya dulu, terus perempuannya diajak, ya. Nah, ini gampang sebetulnya. Kalau dulu, Masya Allah, repot sekali, ya. Suaminya menentang dakwah, istrinya malah menyambut seruan dakwah. Ini lebih unggul berarti daripada laki-laki. Dari sisi apa ini? Cepat menerima seruan dakwah. Sampai itu juga menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan, bahkan memiliki ilmu yang lebih daripada laki-laki. Dicontohkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Salamah. Ja'a rajulun ila Ibnu Abbas wa Abu Hurairah jalisun 'indahu. Ada seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas. Dalam keadaan Abu Hurairah juga duduk di samping Ibnu Abbas. Abu Hurairah ini pakar, ya, pakar sahabat, ulamanya sahabat. Abu Hurairah juga termasuk pakar, ulamanya sahabat, ya. Datangi sama seseorang untuk minta fatwa. Faqala, laki-laki tadi minta fatwa. Aftini fi imra'atin waladat ba'da zawjiha bi 40 lailatan. Saya minta fatwa tentang seorang perempuan yang melahirkan anak. Waladat ba'da zawjiha bi 40 lailah. Setelah kematian suaminya 40 malam. Artinya sebelum 40 malam suaminya meninggal. Setelah suaminya 40 malam meninggal, perempuan ini melahirkan apa ini? Anaknya. Ya, berarti ditinggal mati sama suaminya dalam kondisi apa ini? Mengandung, ya. Ini ada pertanyaan ini. Ada seorang perempuan hamil tua, gitu ya. Dalam kondisi hamil tua itu ditinggal mati sama suaminya. 40 hari kemudian anaknya lahir. Pertanyaannya ialah masa iddahnya, masa menunggu, nggak boleh nikah sama suami lain,
orang lain, laki-laki lain itu. Masa iddahnya itu dihitung kapan? Yakni artinya masa iddahnya ini dihitung karena kematian suaminya atau dihitung sejak lahirnya anaknya tadi. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas menjawab dan memberikan fatwa. Akhirul ajalain. Masa iddahnya itu ialah akhir dari dua waktu itu. Qultu ana. Aku berkata, yakni Abu Salamah. Wa ulatil ahmal ajalahunna ayyadhna hamlahunna. Kalau menurut saya, kata Abu Salamah, masa iddahnya ya sampai lahir anaknya. Kalau lahir ya sudah boleh nikah sama orang lain. Wa ulatil ahmal ajalahunna ayyadhna hamlahunna. Berapa sih masa iddah seorang perempuan dengan sebab ditinggal mati suaminya itu? 4 bulan 10 hari. Ya kan? 4 bulan apa ini? 10 hari. Kalau masa iddahnya perempuan yang lahir, yang mengandung, sampai apa ini? Sampai melahirkan. Nah ini, ada kasus kelahiran, ada kasus kematian suami. Kenapa berpendapat? Ya sampai terakhir. Nanti ajalnya, masa iddahnya yang paling panjang. Ya. Melahirkan cuma 40 hari, ya kan? Kan suaminya meninggal 40 hari sebelum kelahiran apa? Anaknya. Tapi pendek masa iddahnya. Ya harus 4 bulan 10 hari. Berarti nunggu sampai selesai. Begitu. 4 bulan 10 hari. Itu namanya akhirul ajalai. Dipilih masa iddah yang paling apa ini? Yang paling panjang. Kalau Abu Salamah berpendapat, ya sudah. Sejak dilahirkan anaknya itu, masa iddahnya apa? Selesai. Walaupun nggak sampai 4 bulan 10 hari. Karena sudah ditandai dengan kelahiran anaknya. Ini pendapat siapa ini? Abu Salamah. Dengan membawa dalil, wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadhna hamlahunna. Perempuan-perempuan yang hamil, masa iddahnya ya sampai melahirkan anaknya. Qala Abu Hurairah kemudian berfatwa juga. Ana ma'abni akhi, yakni Abu Salamah. Oh, saya sependapat dengan Abu Salamah. Oh, gitu. Jadi ikhtilaf ya antara Abu Hurairah sama Ibnu Abbas. Ini Abu Salamah kan pendapat sama siapa ini? Abu Hurairah. Laki-lakinya apa ini? Bingung ini. Mana ini yang rajih? Ya kan? Nah. Fa'arsala Ibnu Abbas ulamahu Quraiban ila Ummi Salamah yas'aluha. Akhirnya Ibnu Abbas memutuskan, ya sudah. Si Quraib, yakni budaknya Ibnu Abbas, dikirim sama Ibnu Abbas untuk menemui Ummu Salamah. Untuk menemui siapa ini? Ummu Salamah yas'aluha, untuk bertanya kepada Ummu Salamah, mana yang rajih? Yang ikhtilaf ini laki-laki, pakar-pakar ulama sahabat, ya kan? Saling ngotot, ya kan? Menyatakan pendapatnya yang paling kuat. Sementara ini ada orang lain yang minta fatwa. Maka Ibnu Abbas memutuskan, ya sudah, kita kirim saja seseorang, yakni Quraib, ini Ibnu Abbas, untuk menemui Ummu Salamah, bertanya kepada Ummu Salamah, mana yang rajih, mana yang paling kuat. Faqalat, maka Ummu Salamah pun menjawab. Salamah ya, perempuan yang jawab ini ya. Dengan dibawakan dalil. Qutila zauju Sabi'ah Aslamiyah wa hiya qublah. Telah terjadi peristiwa. Suaminya Sabi'ah Al-Aslamiyah
terbunuh dalam keadaan Sabi'ah al-Aslamiyah hublah, hamil. Fawadu'at ba'da mautihi bi arba'ina lailatan. Kebetulan Sabi'ah Aslamiyah ini anaknya lahir 40 malam setelah kematian apa ini? Suaminya. Ya sama ternyata ya. Fahutibat. Lalu Sabi'ah Aslamiyah ketika anaknya lahir dikhitbah, dilamar sama seseorang. Fa'angkahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkannya. Wa kan Abu Sanabil fi man khatabaha. Ini Abu Sanabil termasuk laki-laki yang mendaftar melamar Sabi'ah al-Aslamiyah. Saya tahu tadi. Mana pendapatnya yang rojih? Duh. Abu Salama yang disepakati oleh Abu Hurairah. Jadi memang kalau ada perempuan yang ditinggal mati suaminya, itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, tapi kalau melahirkan anak sampai lahir anaknya, ya. Nah ini mati anaknya lahir, dah yang 4 bulan 10 hari tidak dianggap. Yang dianggap ialah kelahiran anaknya. Misalkan suaminya mati 1 hari, ya, sebelum kelahiran anaknya, ya sudah, masa iddahnya cuma apa? 1 hari, terus boleh nikah lagi, ya kan? Tetapi di sini faedahnya tadi itu, Ibnu Abbas sama Abu Hurairah ini nggak bisa disatukan, ya, ikhtilaf dalam masalah ini. Rujukannya kemana? Ke Ummu Salamah. Padahal Abu Salamah saja sudah menyatakan tadi itu, ya, kurang mantep. Ke Ummu Salamah. Oh, berarti menunjukkan Ummu Salamah itu lebih tahu tentang masalah ini daripada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Siapa Ummu Salamah? Wanita laki-laki. Wanita. Menunjukkan wanita itu jangan diremehkan. Oh, ya. Begitu. Nah, seperti itu. Nah ini dalam belajar juga demikian. Entah santri-santri yang ada di sini, santri ikhwan sama santri akhwat, nah ini harus berubah untuk pintar-pintaran. Jadi orang yang pintar, yang soleh, yang baik, ya. Jangan menganggap laki-laki gak akan mungkin dikejar oleh akhwat. Siapa ngerti? Dan ada akhwat itu, MTQ itu, sudah menghafalkan Al-Quran 10 juz sekarang ini. Sudah. Nah, kelas berapa itu? Kelas 2, ya. 10 juz. Nah, MTQ Ikhwan bagaimana? Sudah sampai 10 juz. Yang paling tinggi. Ada 40 juz. Udah nggak? Selesai. Oh, seimbang berarti. Itu berita yang saya terima itu sudah lama, 10 juznya. Sekarang mungkin bertambah, saya nggak tahu. Atau 10 juz baru saja atau sudah lama? Baru saja, betul berunggul yang perempuan. Ya, nah begitulah. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan juga ini faedahnya. Kalau laki-laki nggak ngerti ilmunya untuk bertanya kepada apa? Perempuan yang berilmu. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Ya. Jangan gengsi. Mereka itu kadang-kadang idenya cemerlang. Kadang-kadang ilmunya lebih mantap. Ya. Kalau yang MTA antara ikhwan sama akhwat itu prestasinya masih bagus yang akhwat. Ya. Sepanjang sejarah. Sepanjang apa ini? Sejarah. MTA loh. Nah. Kalau MTQ kan belum tahu. Saya nanti akan tahu.
Rapot-rapotnya tak tanya. Ya. Perhatikan gitu ya. Nah, begitu. Ini. Kemudian yang ketiga. Termasuk yang perlu disampaikan bahwa seorang perempuan itu kadang-kadang memiliki ide yang cemerlang, ya, sehingga dia diperkenankan untuk bermunadharah fil ilmi baina rijal wa nisa. Artinya bisa untuk mendebat laki-laki dalam masalah ilmu. Kasusnya banyak sekali ya, seperti Ummu Fadl bintul Harith, ya. Siapa Ummu Fadl tadi? Ibunya Ibnu Abbas, ya. Ini ada kasus dalam hadis Bukhari Muslim. Ini orang-orang pada saat Arafah pada berdebat, ini Rasulullah puasa Arafah apa tidak? Itu. Ketika haji, sebagian bilang dia puasa Rasulullah, yang lain bilang tidak puasa. Maka Ummu Fadl langsung ngasih minuman susu, ya, pada orang yang berdebat itu. Minum. Gitu. Minum. Gitu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum ketika haji di Arafah, ya, menunjukkan perempuan itu bisa berdebat laki-laki, ya, nah, dengan ilmunya. Baik. Ini contoh-contoh yang lainnya masih banyak sekali. Menunjukkan semangat para sahabat dulu sangat tinggi, ya, untuk mencapai ketinggian ilmu. Kemudian ibta'idi kullal ibti'ad anil istihza' awi suhriyah fi ghairil muta'allimah min akhwatiki. Jangan sampai engkau mengolok-olok atau melecehkan akhwat-akhwat yang masih belum taklim. Wa minat tarafu' ala man hiya dunaki fit ta'allum. Dan jangan sampai engkau merasa unggul, merasa tinggi di hadapan temanmu yang lebih rendah atau lebih baru taklimnya daripada kamu. Wal yakun tawaddu wa hafdhul janahi yasdadu fi irtiqaiki fi sulam ta'allum. Hendaknya engkau semakin tawadhu, semakin merendah diri ketika tangga-tangga ilmu sudah semakin tinggi engkau naiki, ya. Wa illa fa inna ilmaka wabalun alaiki. Fa inna ilmaki wabalun alaiki. Kalau tidak demikian, maka ilmumu nanti akan menjadi malapetaka bagimu sendiri. An Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha wa yashu bihi wujuhun nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Dari Ka'b bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu liyujariya bihil ulama,
supaya bisa menandingi ulama, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, atau supaya banyak orang yang mengarahkan wajahnya ke dia atau mau mendengar omongannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke neraka. Hadis ini sahih disahihkan Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi nomor 2138. 2138. Nah, ini penyakit yang harus dihindari oleh muslimah secara khusus dan muslimin secara umum. Yakni kalau dia itu sudah lama taklimnya, ya, banyak ilmunya, kadang-kadang itu timbul sombongnya, ya, muncul ujub, yakni membanggakan diri. Sampai-sampai yang belum taklim itu diejek, diolok-olok. Ada mereka masih belum dapat apa ini? Hidayah, belum tahu, ya. Mungkin dari satu sisi dia lebih baik karena dia berilmu, ini tidak berilmu. Tapi dari sisi yang lain, mungkin ini lebih baik daripada dia. Sehingga jangan sekali-kali punya sifat suka ngejek, suka ngolok-ngolok, suka merendahkan orang. Penyakit yang sering terjadi. Sudah sering taklimnya, sudah lama taklimnya, kok ada yang baru datang, taklimnya masih baru, diremehkan, direndahkan. Bisa jadi yang taklimnya lama, tahunan itu, dapatnya cuma sedikit. Ini taklimnya masih baru, dapatnya luar biasa banyaknya. Ini taklimnya sudah 7 tahun, dan mengikuti kajian salaf 7 tahun. Ini masih baru, setahun, mengikuti kajian salaf. Belum tentu yang 7 tahun lebih baik daripada yang setahun itu. Kenapa? Sejadi 7 tahun itu taklimnya sebulan sekali, atau setahun sekali, atau sekali-kali. Jadi mereka taklimnya hanya menjadi pendengar budiman, tidak memahami, tidak mencatat, dan tidak tahu apa yang dimaksud. Jadi yang cuma 1 tahun itu taklimnya rutin tiap hari, dia paham dan menguasai, serta handal dalam masalah ilmu. Ini tentunya jangan sekali-kali, ya. Kalau semakin lama taklimnya, semakin tinggi tangga yang dinaiki dalam ilmu, semakin apa ini? Sombong, jangan, ya. Hendaklah semakin bertambah ilmunya, semakin merendah, semakin tawadhu, semakin jadi orang yang baik, semakin hormat sama orang lain, ya. Termasuk yang hafalannya lebih banyak. Saya sudah hafal 10 juz, kamu berapa? Masih sama. Gitu, ya. Dikasih apa ini? Jari apa ini? Jari apa namanya? Kasih jari kelingking sama ibu jari. Meremehkan, merendahkan. Jadi yang 10 juz itu, dia bacanya nggak mungkin, dia nggak ngerti makna yang dibaca. Sementara ini yang cuma apa juz amma, bacaannya mungkin, paham tafsirnya, ngerti hukum-hukumnya. Lebih baik mana? Lebih baik yang ini. Jadi kok nyombongkan diri, jangan, ya. Jadi semakin banyak ilmunya, semakin merendah, semakin menghormat kepada orang lain. Lebih hormat, tidak melecehkan, ya. Nah, kalau sampai ilmunya semakin tinggi, semakin sombong, ini nanti ilmunya tadi bisa menjadi petaka bagi diri. Seperti orang yang belajar ilmu supaya bisa menandingi ulama, menjadi ulama tandingan, ya, supaya bisa berdebat orang-orang bodoh, atau supaya memiliki pengaruh yang luas di kalangan masyarakat, tidak punya niatan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, ya, tujuannya untuk kepentingan dunia tadi saja, maka adkhalahu Allahun nar, Allah akan masukkan dia ke dalam apa ini? Neraka. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.